Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Sabtu 16 November 2024. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Tuhan. Tak henti-hentinya kami ucapkan terima kasih atas segala kebaikan-Mu, atas segala tuntunan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kami, membimbing, melindungi kami sepanjang malam tadi, dan Engkau juga membangunkan kami di pagi yang indah ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Tuhan atas segala nafas kehidupan yang kami boleh terima sepanjang hidup ini. Bersyukur karena di pagi hari ini kami dapat merasakan sukacita, kedamaian, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami setiap saat. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya Tuhan senantiasa terus-menerus untuk kami terus berjuang melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Tuhan atas segala campur tangan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8. Perumpamaan tentang hakim yang tidak adil. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Katanya, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Berikan keadilan kepadaku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Namun, kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberi keadilan kepadanya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya melelahkan aku." Kata Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihan-Nya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika Anak Manusia itu datang, apakah Ia akan mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pernahkah kalian mengalami kesulitan dalam berdoa? Banyak dari antara kita yang tidak bisa berdoa dengan alasan tidak punya waktu. Ada juga yang tidak berdoa karena tidak tahu bagaimana harus berdoa. Atau ada juga yang tidak lagi mau berdoa karena doanya tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Atau ada juga dari antara kita yang sudah dengan rajin berdoa, namun sekarang mengalami kebingungan dengan berbagai rumusan doa yang ada. Pertanyaannya, rumusan doa mana yang paling mujarab? Maka jawaban untuk pertanyaan, pernahkah Anda atau kita semua atau saya mengalami kesulitan dalam berdoa? Adalah pasti pernah, entah sering atau hanya kadang kala saja. Nah, bacaan Injil hari ini dengan tegas pada bagian awal mengatakan bahwa Yesus memakai sebuah perumpamaan menjelaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Maka poin pertama permenungan Injil hari ini adalah berdoalah selalu dengan tidak jemu-jemu. Pertanyaannya adalah bagaimana berdoa dengan tidak jemu-jemu itu? Jangankan dengan tidak jemu-jemu, berdoa baru 10 menit saja sudah merasa sangatlah lama. Ada saja alasannya untuk meninggalkan waktu berdoa. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bagi para rahib, berdoa dengan tidak jemu-jemu itu berarti seluruh hidup mereka adalah waktu untuk berdoa. Demikian juga semua orang Kristiani dipanggil untuk itu. Seluruh hidup kita adalah waktu untuk berdoa. Lalu muncullah permasalahan. Bagaimana dengan waktu untuk bekerja? Waktu untuk olahraga, healing, dan lain sebagainya? Apakah mungkin berdoa terus? Bagi para rahib, berdoa itu bukan hanya soal meluangkan waktu khusus untuk pergi ke kapel, untuk berdiam diri sejenak, untuk duduk, hening dan berdoa tanpa melakukan aktivitas lainnya. Berdoa adalah waktu dan kesadaran untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Maka berdoa bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apa saja. Doa ini menjadi andalan bagi para rahib dan bagi kita semua untuk menangkal berbagai godaan dan kekuatan jahat, karena setiap saat mereka selalu terhubung dengan Tuhan. Maka persis seperti undangan Tuhan Yesus, berdoalah senantiasa
dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa bukan supaya tidak memiliki masalah lagi, tetapi kita berdoa supaya bisa kuat menghadapi berbagai masalah, berbagai macam persoalan, tantangan yang kita alami setiap saat. Kita berdoa bukan soal menyuarakan berbagai rumusan yang indah, tetapi berdoa itu soal menerima seorang pribadi, Tuhan Yesus sendiri dalam diri kita. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hidup kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.